side laner dan offlaner terlebih dahulu. Dari Geek Fam apa Bung Kornet? Tersisa support 1 dan 1 lagi mid laner. Oh, Kagura. Dia nggak pakai Lunox dong. Lancelot kah? Lancelot sama Link. Tapi menang Link. Masih bisa menang Link ya. Ih, kabelnya jalan, Cuk. Oke, Lancelot kan. Net kabelnya jalan. Iya, lampu-lampu gitu. Iya. Chargernya. RGB. Lancelot untuk seorang Baby Ruka. Dan Cyclops untuk seorang Frieza. No. Lunox atau Kagura. Dua pilihan yang cukup berat diambil oleh Geek Fam kali ini. Oke. Kalian pede? Lihat Frieza mencoba diyakinkan lagi. Epic Kagura. Lancelot. Baby Ruka percaya diri sekali dengan Lancelot. Dan kali ini support untuk Araki Sena. Akankah Parsha untuk defend high groundnya ataukah Lunox yang akan diamankan oleh Araki Sena, Bu Kornet? Pilihan jatuh kepada Lunox sih. Tapi masih bisa apa? Wow, Alice. Alice support. Is that real? Alice support. Alice support, Bung Kornet. Bagaimana menurut Bung Kornet sebagai seorang profesional player cancel? Apa sih? Gagal. Fail. Professional player cancel. Oh, iya, salah. Di cancel. Gimana menurut Bung Kornet? Dengan Nggak tahu Alice. ya. Kurang ngeburst menurut gue ya. Dan dia butuh creep kan. Dia butuh minion buat dapetin pasif ya, stack ya. Dan kayak kalau di mid sih kurs menurut gua. Aku benci. Kenapa benci? Harus berkata ini. Kenapa? Aku setuju. Aku pengen itu clash gitu loh. Iya. Aku benci sekali. Tapi itu mungkin poin benar. Tapi mungkin ini alasan kenapa dipik Alice. Enggak, tapi Gara-gara gue belum selesai ngomong. Oh, iya, maaf. Gimana? Gara-gara Warlord itu salah satu player yang favoritnya Alice. Oke, kita Iya langsung kan? back to the Bener. game. Di game kedua dari Alice Geek itu Fam versus Araki Sena. Lunox, bener. Alice sama Lunox tuh hero favorit dia cuy. Iya, zaman tapi- MPL. Tapi ini enggak menurut gua pribadi pun enggak proper aja, enggak tahu kenapa. Iya kan gara-gara hero favorit. Bisa aja di tangan yang tepat. Benar. Di orang yang tepat, di waktu yang tepat. Di arah hati yang tepat juga ya. Iya, makanya. Alright, tapi ternyata di arah mid lane bersama Zeus dan juga Skylar masih belum mengambil skillnya kayaknya tuh dia belum dapat di Deviant Sword-nya dan memilih untuk clear minion terlebih dahulu. Bakal coba dibuka oleh seorang Frieza. Revive telah dikeluarkan 8-24, nggak mau terlalu terburu-buru kali ini. Sepertinya agak sedikit trauma dengan game yang pertama Bung Kornet. Yes, bener banget. Dan kita lihat dari seorang Skylar ya, coba untuk bermain cukup agresif tapi lebih dari satu apa namanya gue lupa. Little Wonder. Little Wonder sudah diamankan oleh seorang Baby Ruka tapi bakal coba ting ya kan yang nggak kayak Ranger Mask. Kalau misalnya orang main Lancelot bunyinya ting kan. Kalau gue dup. Karena nabrak tembok. Iya, bunyinya dup. Dan Juan di arah bottom lane lebih memilih untuk mendapat. Oh, dia di XP lane. Dan first blood justru di top lane dengan menggunakan flicker tadi dari seorang Chow-nya. High and dry Chow masih enak ternyata ya di offlane ya. Di gold lane justru ya. Di gold lane, di gold lane. Dan Skylar berhasil mendapatkan satu buah blue buff. Ingat, blue buff dia harus jaga terus karena Link tanpa blue buff bagaikan aku tanpa kamu. Zeus bakal coba untuk melempar 824 belum punya lagi kalau nggak salah poin-poinnya. Dan betul ya, belum punya lagi. Dan Frieza memilih untuk memberikan damage dari sepatunya, bukan ke arah sepatu mana dia nih. Dilempar lagi. Ini sih Zeus emang bertugas untuk ngegangguin sih. Tapi mereka harusnya udah sadar apa yang dilakuin Zeus dan kayaknya 824 wah. Ini Cywar nih antara kedua tank ya. Yes, dari kedua tim. Dan bahkan Zeus kayaknya lebih pede banget ya. Dia lebih confident dibanding 824 yang bisa dibilang harusnya 824 bermain cukup agresif dengan early damage-nya. Dia malah hanya untuk mengusir dan menjaga agar seorang Skylar itu tidak diambil atau tidak dirusuh lagi dari red buff-nya. Iya, dan ini bakal menjadi kayak saling nge-counter sih. Yang harusnya Hilda juga bisa ngerusuh dari tim musuh. Tapi malah dirusuh balik dan malah diganggu sekarang. Atau dapat sampai execution. Masih ada shield tadi di sana. Tonrosnya mana? Ada seorang Link juga. One more orang Hildanya. Diamankan begitu saja. Yang overtime. Oh my god, tepat banget waktunya. Tapi tidak
tertarik dari Skylarnya, sayang sekali. Lihat ini overtime ada Warlord udah gak punya mana lagi. Baby Ruka masih mau lebih kali ini. Ada minion Warlord, where are you going? Tapi Baby Ruka memilih untuk bersabar. Tidak mau terlalu terburu-buru. Dan ingat Baby Ruka masih punya pancar. Lagi menuju ke arah push dan ternyata sudah memilih untuk mundur dari seorang Skylar. Baby Ruka dengan Peta Messi sudah memilih untuk mundur. Warlord udah punya mana lagi dan tertanya kali ini Baby Ruka masih bisa dihindarin. Gak bisa terlalu lama. Bakal coba di-dive but no. Still survive the right there Baby Ruka Bang Cornet. Yes. Dan dari Skylarnya masih belum bisa untuk melakukan rotasi yang seperti dilakukan oleh teman-teman Geekfam tadi ya. Dari game pertama, ini justru malah untuk awal-awal dari Lancelot yang justru lebih enak. Dan masih ada flicker dan ada second eye. Dan mungkin akan dipanis langsung saja oleh seorang lapu-lapu. Langsung dipanis, 1 poin tambahan untuk RRQ Sena kali ini bakal lebih sustain lagi. Tapi Skylar agak sedikit struggle dibandingkan seorang Baby Ruka yang sudah level 6 dan sudah punya 1 buah raptor macet untuk seorang Skylar. Dan menahan retribution net karena turtle sudah mulai dibuka. Tinggal menunggu siapa yang akan mendapatkan turtle ya, karena jarak dari Lancelot cukup jauh. Harusnya bisa diamankan oleh Skylar, harusnya ya, karena masih ada retribution. Dan diamankan. Yami berhasil mendapatkan poin tambahan kali ini dengan Zeus di arah bottom lane. Skylar berhasil dapetin seorang Zeus dari Baby Ruka. Untuk menghindar dengan pancernya. Langsung ada shot di arah belakang menuju ke arah seorang Warlord. Where are you going? Warlord ternyata tidak di dinding, berhasil kabur saja untuk kali ini. Gak mau lebih untuk seorang Shuan Baby Cornet. Baby Cornet. Baby Cornet. Mau. Buset dah. Habis ngomong Baby Ruka sih Baby. Kenapa otak lo mikir Baby Cornet? Gak tahu. Kenapa gue ngomong Baby Cornet ya? Geli banget. Iya, makanya geli banget gue dengernya. Tolong jangan di-tag aku ya, jangan di-repost ya guys ya. Yoli guys, kali ini lihat Baby Ruka yang bukan Baby Cornet bakal coba dihajar. Pancar udah gak punya, dihindar dengan 1 buah Tonrosnya. Ternyata harus menumbakan seorang Baby Ruka di sana. Lihat Warlordnya atau Popopon masih ada Bloodton dan ternyata one last hit tidak berhasil. Almost is never enough. Dan Frieza-nya di sana juga harus dikembangkan satu persatu teman-teman dari Geekfam ID. Kehilangan nyawanya. Dan Zun sendirian di arah tengah juga harus hilang. Wah, ini sih bakal menjadi bercanda dari teman-teman Geekfam. Berat untuk tim Geekfam dan juga RRQ Sena seperti bakal coba untuk dapetin 1 buah turret dan dipasangkan. Baby Ruka once again harus tumbang di arah mid lane. Kerugian yang luar biasa, gak ada cover. What are you doing Baby Ruka? Wah, ini sih benar-benar langsung beda goldnya jauh loh. Satu persatu. Dan bahkan mereka kehilangan 1 turret di tengah. Bener, turret tengah itu sangatlah krusial. Dan bahkan Soso juga dapetin turret di arah top lane. Udah punya Clock of Destiny untuk seorang Warlord. Lihat Frieza hanya memberikan ojek payung. Bang, ojek bang. Enggak kah manis? Langsung kayak gitu dari seorang 824. Tapi harusnya Baby Ruka ada informasi di sana. Warlord sudah mendekat. Bakal dengan pancernya. Coba dihindari, ada Yami kali ini. Bakal dipaksa. Harus diiklasin sih. Harus dipaksa kali ini dengan 824 dan Iklasin. di arah top lane dengan tempat top lane ke arah belakang. Lihat masih coba untuk bertahan. Dilempar dengan ejector. Ejector save the day Bung Cornet. Apa? Justru ejector tidak save the day menurut gua. Kan ejektornya dari Save the day untuk Link ya menurut lo? Iya. Gue kira untuk si cowoknya. Iya. Tapi nggak ada ulti juga sih tadi. Gue pikir kalau ada ulti bisa mati itu. Tapi kali ini lihat bakal coba dipasangkan. Baby Ruka masuk ke dalam, berhasil mendapatkan sebuah orang Warlord. Tapi Yami terlalu perkasa. Frieza dan Baby Ruka masih punya pancer. Tapi Swan, one by one situation dengan seorang Yami. Ya, The Whale ternyata masih mendapatkan 1 momen tambahan shutdown untuk seorang Yami. Oke. Udah ada momen di sini tapi tampaknya damage terlalu besar yang diberikan oleh seorang Skylarnya. Beast Voice. Tempest of Blade tidak terkena siapapun dan lebih milih untuk balik lagi ke arah belakang dengan menggunakan Deviant Sword. Gila, fasing juga kayak gue ya. Permainan di arah mid lane dari seorang RRQ Sena, walaupun mereka belum berada di posisi yang membuat mereka sangat kuat, tapi mereka masih coba struggle di sini karena dari Geekfam masih memiliki kesempatan. Game dari goldnya tidak terlalu jauh seperti di game yang pertama antara Geekfam dan juga RRQ Sena. Oke. 824 mirroring di arah top lane, kabur dengan 1 buah pancer, memilih untuk farming di Tontonin. Diambil. Barengan diambil. BT-nya tapi Sosa bakal coba di The Way of Dragon dan ternyata gak berhasil mendapatkan seorang Sosa, memilih untuk clear minion, tapi udah ada seorang Hilda mirroring terhadap Baby Ruka. Ini Baby Ruka seperti dikejar oleh seorang Secret Admirer ya kan dari
seorang Baby Ruka. Baby Ruka. Baby Ruka punya secret admirer. Secret admirer atau nih? Atau tapi ternyata Ying Overton telah keluar. 8-2 memilih untuk mundur tapi masih ada rumput di sana membuat dia masih bisa bertahan langsung. Belum berhasil ditumbangkan 8-2-4 masih bisa bertahan tas dari 8-2-4. Dan kita akan melihat ini kayaknya butuh entah ya item yang cukup, harusnya Endless Battle udah jadi dari Lancelot ya. Tapi masih belum berasa dia ke arah seorang Hilda. Ya kalau semangatin kill udah baru saja diomongin. Ternyata langsung di burst, butuh banget burst damage ya mas dari seorang Kagura dan juga seorang Jawhead-nya. Ada naga di sana, masih mencoba untuk maju lagi, mencoba untuk mengarah, tapi ada Skylar mencoba untuk mendapatkan sudah terlalu jauh. Bisa dari sana belum menggunakan yang overturn-nya dan tidak ada flame shot, nggak berhasil nge-burst dari seorang Skylar ya. Kita lihat bakal coba diambil dengan retribution. Stone Rose harusnya dapat nih 1500 dar, tidak berhasil untuk kali ini. Retributionnya masih terlalu jauh dari seorang Baby Ruka, nggak dapat targetnya dan bahkan Warlock yang masih mendapatkan 1-2. Blue buff di sini dari seorang Skylar menuju ke arah Naruto terus jalankan Fire kami bakal memberikan damage tapi ternyata Suka bisa bertahan. Mega kali dapat kemudian Endless Battle dari seorang Skylar. This is disaster atau ini bencana. Geek Fam mereka sudah kehilangan banyak poin dan bahkan nggak ada simfoni seperti di game yang pertama dan Chuan pun nggak bisa bertahan. Lihat Skylar benar-benar perkasa kali membuktikan dia belum tumbang sama sekali di corner. Yes. Ini benar-benar game yang tampaknya mungkin akan dipegang oleh Arkisian, tapi kita nggak tahu ya. Kalau misalkan ada beberapa blunder yang dilakukan di antara kedua tim dan baru saja dibilang tampaknya Chow-nya yang kali ini keculik. Dwarf Dragon mengarahkan seorang Skylar ya, tapi langsung di backup 4 orang maksudku. Karena Elisa belum sampai tadi. 4 orang langsung numbangin seorang Chow yang dimana dia adalah salah satu komponen penting untuk memberikan damage di artifact. Baby Ruka ada, langsung Blade of Despair dia net. Kayaknya dia, boleh lihat item nggak Pak Produser sedikit aja? Item. Dia langsung kan belum ada endless kan. Itu ya, makanya tadi damage ke Hildanya nggak kerasa pas dia udah skill dan dia hit. Atau kenapa ya, aku lebih suka kalau dia heptasis dulu. Heptasis ya. Iya, itu bakal sakit banget dan nge-burst Hilda harusnya di early game. Untuk nyicil-nyicil, ini Hilda gak ganggu banget. Dia dipukul mundur lah. Tapi kali ini Baby Ruka memilih untuk mendapatkan 1-2. Bakal coba lebar dari ejector. Sekali masih punya tempat sobat, harusnya ke arah belakang memilih untuk mundur. Gak bakal ada fight lagi harus dari Ararki. Apakah bakal coba dipaksa? Dan ternyata dipaksa Bukoret masih ada pasang ke arah belakang. Yami berat mendapatkan 1 poin tambahan dari seorang Jawhead. Yes, dan langsung mencoba untuk dibalaskan, tapi Xuan tidak mau memaksakan sesuatu yang tidak perlu dipaksakan. Dan bahkan lihat dari seorang Chow dan juga Lingnya tadi sana ditas-tasin sama seorang Lingnya dan bahkan Frieza-nya harus tumbang. Tas, lihat di taunting gitu aja mas Skylar ya, cuma lompat ke tembok, tas dan mencoba untuk tembak sama Blade, harusnya kelar. Berhasil diamankan Skylar dengan stiker Geek Fam. Dia berhasil mendapatkan 1 momen tambah di arah bottom lane. Dan para pemain dari Geek Fam coba menuju ke arah mid lane. Warlock mulai masuk dan harus hilang Xuan. Tersisa seorang Zeus dan ini bencana untuk tim Geek Fam ID. Bakal coba diselesaikan dan Baby Ruka sudah kembali hadir di line of down. Yes. Walaupun tidak sesuai dengan yang kita pikirkan, tapi ternyata di tangan yang tepat Warlord bisa memainkan Alicia dengan cukup baik menjadi support di arah mid lane. Dan bahkan ini 16-6 benar-benar mirip sama game 1, bedanya mengungguli dan masih mencoba untuk menahan harusnya sampai Lordnya warna kuning. Betul, bukan sembarang betul. Dan sudah berada di dalam rumput. Dia menunggu siapa yang akan lewat dan bakal langsung ditanya. Mau lewat manis dan langsung dilempar harusnya. Soso, tujuh karakter minion dan harusnya dari tim Ararki bakal coba set up ke arah Lord yang terhormat sih. Karena sebentar lagi menit ke-12 dan sudah di-enhance. Benar sekali. Dan bahkan sudah dibuka sama seorang tamusnya. Tas dilakukan oleh seorang Warlord, digocek gitu saja. Langsung menuju ke arah Lord. Berdua cukup. Namun dan juga Link kembangan dengan masih diamankan oleh seorang Skylar tanpa ada basa-basi. Immortality 2 orang. Yami menuju ke arah seorang Feels Like You. Aku tidak berasa seperti kamu. Dipaksakan. Langsung tempat sobek ke arah belakang. Ada ejector tidak memilih untuk maju lebih dan berhasil mendapatkan master kill untuk seorang Skylar. Wah, kira bakal dilempar net. Walaupun tadi udah digocek dari tempat soft
ternyata damage-nya besar banget dengan 2 Deviant Sword ke arah seorang Chow-nya. Benar-benar tapi dari seorang Talon menuju ke arah ini harus ke sayap ya. Kalau nggak sayap Immortal kita bakal lihat. Tapi Lord sudah bergerak bebas. Bahkan King Fam udah 2 ontong giginya. Apakah mereka berhasil bertahan? Atau ini malah menjadi game untuk tim Ararki Sena, Bung Kornel? Harusnya ini jadi game Ararki Sena sih, harusnya ya. Tinggal menunggu momen Warlord sudah langsung membuka menjadi lini paling depan. Belum ada naga ini baru dikeluarkan naganya oleh seorang Swannya. Tapi Zubia sekarang Mortality yang belum pecah, mencoba untuk bertahan di sana. Warlord sudah masuk dari sana. Warlord ya mencoba untuk membersihkan minionnya. Belum ada minion lagi yang masuk, mencoba untuk membersihkan minionnya. King Form ID masih mencoba untuk menahan apa yang harus ditahan. Swannya sekarang dan terkena stun dan mungkin akan tumbang, dan Lord ya juga sudah tumbang di sana. Tersisa 1 orang saja. Ini bencana. Minion mendapatkan dan Ararki Sena second game. Satu sama dan membawa match ini menuju game yang ketiga. RRQ Sena